Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan kita akan memasuki pembahasan poin yang ke-33 ya. Nah, Ustaz. Baik. Kita masuk kepada pembahasan poin yang ke-33, di mana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Ushulus Sunnah ini, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha. Dan kata beliau, sebaik-baik umat umat ini, artinya manusia terbaik di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da nabiha, setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin As-Siddiq, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, summa Umar ibn al-Khattab, kemudian Umar ibn al-Khattab yang kedua radhiyallahu anhu, summa kemudian Utsman bin Affan, kemudian yang ketiga adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yuqaddamu, dan didahulukan, haula'i salasa, didahulukan mereka bertiga, kama qaddamahum, sebagaimana qaddamahum, sebagaimana telah didahulukan ketiga sahabat tersebut oleh ashabu Rasulillahi, oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhtalifu fi dzalika, mereka tidak berselisih di dalam hal ini. Mereka tidak berselisih di dalam permasalahan ini. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah merupakan perkataan jumhur ahlu sunnah. Perkataan jumhur ahli sunnah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinukil dari para sahabat. Dan dikatakan walam yakhtalifu alaihi, tidaklah mereka berselisih. Yang dimaksudkan mereka tidak berselisih yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dinukil adanya perselisihan di kalangan para ulama setelah mereka, setelah para sahabat radhiyallahu anhum, tentang yang ketiga, yaitu tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dinukil adanya khilaf itu setelah para sahabat. Nah, kenapa dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat, lam yakhtalifu alaihi, mereka para sahabat tidak berselisih tentang tiga urutan Abu Bakar dan Umar yang itu jelas disepakati, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan terutama yang dimaksudkan adalah yang ketiga. Adapun yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, ini tidak ada perselisihan sama sekali baik di kalangan sahabat, kemudian tabi'in sampai para ulama sekarang ini.
Hingga para ulama sekarang ini ahlu sunnah wal jamaah tidak ada perselisihan tentang yang urutan pertama dan kedua. Tetapi dinukil adanya perselisihan, yaitu adalah yang ketiga di kalangan para ulama setelah para sahabat. Ada sedikit perselisihan, meskipun secara global mayoritas para ulama setelah sahabat juga menyatakan yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini didukung dengan berbagai dalil, termasuk diantaranya yang paling kuat di antara dalil yang menunjukkan tidak adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang nanti akan kita bahas tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, adalah pada saat pengangkatan Khalifah Utsman, di mana para sahabat Muhajirin dan Ansar, seluruh sahabat Rasulullah didatangi satu persatu oleh Abdurrahman bin Auf. Pada saat Abdurrahman bin Auf berkeliling kepada para sahabat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, salah seorang Majusi, maka pada saat Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ini, ternyata tidak langsung meninggal. Meskipun pembunuhnya yaitu Abu Lu'lu'ah sendiri disebutkan dalam satu riwayat bunuh diri, dan sebagian riwayat yang lainnya berhasil diringkus dan dibunuh pada waktu itu. Nah ini. Tetapi riwayat yang masyhur adalah bahwa Abu Lu'lu'ah ini setelah membunuh dirinya, setelah membunuh Umar dan telah membunuhnya merasa yakin, maka dia membunuh dirinya. Nah itu yang terjadi. Umar bin Khattab tidak langsung meninggal, tapi menyerahkan pengganti setelah beliau kepada 6 orang formatur, 6 orang yang bakal menggodok siapa pengganti setelahnya, maka diserahkan kepada 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab, karena mereka berenam adalah yang disebut oleh Rasulullah SAW jelas masuk surga, asyarah fil jannah. Ada 10 orang yang masuk surga. Nah, yang tersisa ada 7 orang. Yang tersisa ada 7 orang, tetapi yang satu tidak disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena beliau mengkhawatirkan ini ada unsur kekeluargaan, sehingga tidak disebutkan oleh Umar, tidak dimasukkan. Dan ini menunjukkan kehati-hatian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dari 6 orang yang ditunjuk, maka 3 orang mundur. Talha, Zubair, dan ketika itu Abdurrahman bin Auf diberikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyerahkan juga kekhilafahan atau pengganti Umar kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tidak akan menjadi khalifah, akan tetapi saya akan memilih di antara 2 orang yang tersisa yang dipilih dari 6 orang tersebut, yaitu antara Utsman dan Ali. Apakah para sahabat mereka memilih Utsman ataukah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Jadi bukan dirinya saja. Nah, ternyata Abdurrahman bin Auf berusaha untuk berlaku adil, sehingga dia tidak memilih sendiri, tetapi dia akan tidak menyisakan seluruh sahabat satu pun, kecuali ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, siapa di antara kedua sahabat ini yang dipilih oleh mereka untuk menjadi pengganti Umar. Dan ternyata tidak ada satupun
kecuali memilih Utsman bin Affan. Dan inilah yang menunjukkan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum tentang siapa sesungguhnya yang ketiga di antara para sahabat Rasulullah yang waktu itu ketika pemilihan menjadi khalifah, ini jelas adalah menunjukkan para sahabat tidak mendahulukan atas Utsman seorang pun, meskipun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan itu diambil istimbat oleh para ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahwa sesungguhnya menjadikan Utsman sebagai yang ketiga di antara sahabat terbaik Rasulullah SAW, tidak ada perselisihan di kalangan sahabat. Tidak akan memilih orang yang mafdul atau yang tidak afdal. Tentu mereka para sahabat ketika dipilihkan di antara dua pilihan, mereka akan memilih siapa di antara dua orang itu yang paling afdal dari keduanya. Dan ternyata para sahabat memilih Utsman bin Affan. Nah, ini menunjukkan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum dalam hal ini. Dalam hal ini tidak ada perselisihan, sehingga inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, la ikhtilafa bainahum lam yakhtalifu alaihi. Mereka tidak berselisih dalam hal ini. Mereka tidak berselisih. Nah, ini secara global penjelasan dari poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini. Lam yakhtalifu alaihi. Nah, disebutkan juga di dalam hadis yang lainnya, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin nabi. Kami memilih di antara orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakrin. Maka kami memilih yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, summa Utsman ibn Affan, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam Kitabul Manaqib, bab keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dari hadis ini yang disebutkan diantaranya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Manaqib, dan juga yang lainnya, kitab Sahih Al-Bukhari, dan juga dalam Sahih Muslim, demikian juga tentang kitab atau keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini menunjukkan bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana tidak ada perselisihan sama sekali di kalangan para sahabat, di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita kembali lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana dipilih oleh para sahabat radhiyallahu anhu, dan ini yang jelas disebutkan oleh Rasulullah juga dalam hadis-hadisnya. Berkaitan dengan sahabat, berkaitan dengan pemilihan sahabat, siapakah manusia yang terbaik setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam? Setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata para sahabat radhiyallahu anhum
tidak ada satupun yang memilih selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai manusia terbaik. Sebagai manusia yang terbaik. Sehingga dari sini ya, dari sinilah para ulama mengambil istimbat dan bahkan menjadikan ini sebagai perkara akidah. Sebagai perkara akidah. Di mana tidak ada perselisihan di kalangan umat, di kalangan ulama, di kalangan para ulama berkaitan dengan pemilihan manusia terbaik, bukan hanya umat terbaik. Dan ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kami memilih, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, memilih di zaman Nabi SAW, sehingga kami memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Nah, dalam hadis yang lainnya disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu hadhil ummah, kata Rasulullah, sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakrin, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Summa Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis-hadis tentang hal ini demikian banyak. Demikian banyak yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan masing-masing dari keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan oleh Rasulullah bahwa seandainya ditimbang umat ini, amalannya Abu Bakar fi kifatin, amal Abu Bakar atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang di satu anak timbangan. Kemudian di anak timbangan yang lain diletakkan semua manusia selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih lebih kuat atau lebih berat ini timbangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, seandainya dan juga seluruh sahabat diletakkan di dalam anak timbangan yang lain, dan ditambah lagi dengan seluruh umat ini, tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah, yang jelas umat ini. Maka kata Rasulullah, lebih kuat, lebih berat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian seandainya Umar bin Khattab ditimbang, diletakkan di anak timbangan yang satu, kemudian seluruh umat ini selain Abu Bakar dan Umar, demikian juga tentunya Rasulullah, diletakkan di anak timbangan yang lain, maka akan lebih kuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini yang disebutkan Rasulullah SAW, keutamaan Abu Bakar dan Umar. Ini salah satu di antara yang menunjukkan bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar. Di mana disebutkan jelas oleh Rasulullah SAW tentang perbandingan antara amalan Abu Bakar As-Siddiq, amalan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibandingkan dengan seluruh umat manusia yang lain. Dan tidak disebutkan oleh Rasulullah selain mereka berdua. Karena itu kesepakatan para ulama, dan itu sejak zamannya para sahabat radhiyallahu anhu, tentang mereka. Tentang keutamaan dan afdaliyah Abu Bakar As-Siddiq di kalangan umat ini dibandingkan dengan yang lainnya. Dan juga senantiasa disebutkan
di dalam sejarah, dalam banyak hadis, Rasulullah SAW senantiasa ketika memilih antara sahabat Rasulullah SAW untuk bermusyawarah, untuk merembukkan suatu permasalahan, atau ketika Rasulullah pergi ke suatu tempat, berangkat bersama, maka yang dipilih adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Senantiasa yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dan demikian juga yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ketika hijrah Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang dipilih oleh Rasulullah untuk bersama beliau. Pada saat para sahabat yang lainnya, mereka pergi berhijrah dengan izin Rasulullah SAW, mereka semuanya diberi izin. Dan Rasulullah SAW tidaklah memberi izin kecuali setelah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke negeri ke Madinah. Setelah sebelumnya diizinkan oleh Rasulullah SAW para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia pada waktu itu. Dan setelah itu baru Allah mengizinkan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan izin para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Setelah para sahabat Ansar, mereka meminta Rasulullah SAW agar para sahabat mereka atau kaum muslimin mereka berhijrah. Karena mereka tahu para sahabat Ansar pada waktu itu bahwa sahabat muhajirin mereka yang ada di Mekah mendapatkan penindasan, siksaan, ancaman, bahkan sebagian tidak dibunuh oleh mereka, termasuk juga Rasulullah SAW. Hingga pada saat Rasulullah terancam dan hampir saja dibunuh, seandainya bukan karena perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, maka akhirnya setelah itu diizinkan untuk Rasulullah SAW secara khusus. Ketika Abu Bakar Siddiq sebelumnya minta izin Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin berhijrah. Waktu ke negeri Ethiopia, kemudian ketika para sahabat juga sudah pergi berangkat ke Madinah, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan yang lainnya di kalangan sahabat. Tetapi ketika Abu Bakar minta izin, Rasulullah mengatakan jangan dulu. Nah, ini sampai akhirnya Abu Bakar memahami bahwa kemungkinan atau kelihatannya, nampaknya Rasulullah ingin ketika hijrah, diizinkan hijrah, ingin ada yang menemani, dan yang dipilih adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar menyiapkan, jika demikian maka saya akan menyiapkan untuk dua, ini yaitu kendaraan untuk Rasulullah dan untuk dirinya. Maka Abu Bakar pun membeli 2 ekor kuda. Nah, ini 2 ekor kuda yang disiapkan untuk berangkat hijrah. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla untuk berhijrah. Maka pada waktu di siang hari, di mana pada waktu itu manusia atau bangsa Arab secara keseluruhan, termasuk bangsa Quraisy, mereka sudah terbiasa siang hari itu tidak akan keluar rumah karena panas yang sedemikian menyengat. Nah, ini pada waktu itu pas musim panasnya luar biasa. Nah, ketika itulah Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar Siddiq di siang hari, di mana nggak biasanya manusia keluar rumah. Ini mesti ada satu perkara besar. Nah, disitulah Abu Bakar Siddiq kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah ada orang lain, kata Rasulullah, di rumah ini, maksudnya berarti ada sesuatu yang sifatnya rahasia. Maka Abu Bakar mengatakan tidak ada orang lain kecuali keluargamu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini yang waktu itu ada di dalam rumah. Demikian juga keluarga Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan istrinya, mertuanya Rasulullah SAW. Artinya nggak ada orang lain, ini keluarga semuanya. Maka akhirnya Rasulullah berbicara dan menyampaikan bahwa Allah sudah mengizinkan hijrah. Kata Abu Bakar, "Asuhbatun ya Rasulullah?" Apakah maksudnya ini menjadikan saya menyampaikan kepada Abu Bakar ini dalam rangka untuk
meminta Abu Bakar supaya menemani Rasulullah as-suhbah. Ini apakah itu maksudnya Rasulullah as-suhbatun ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Na'am." Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Maka berbahagialah Abu Bakar Siddiq karena itulah yang dipilih oleh Rasulullah berdua saja ketika hijrah ke Madinah hanya dengan Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa dan kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku sudah persiapkan 2 ekor kuda untukmu dan untukku." Kata Rasulullah, "Aku beli yang satu." Ini tidak ya Rasulullah, ini aku beli dan untuk aku hadiahkan kepadamu. Kata Rasulullah, "Tidak. Ini aku akan bayar. Aku akan beli ini." Karena Rasulullah terlihat tidak mau atau enggan untuk menerima itu sebagai hadiah, maka akhirnya Abu Bakar pun menerima. Nah ini menerima itu sebagai jual beli, artinya dibeli oleh Rasulullah, lalu kemudian berhijrahlah dengan kisah yang panjang tentang hijrahnya Abu Bakar bersama Rasulullah. Dan ini sudah menunjukkan kedekatan Rasulullah yang memang sudah menjadi sahabat sebelum diangkat menjadi Rasul. Tetapi dialah yang pertama kali beriman. Abu Bakar Siddiq yang pertama kali sebelum Umar bin Khattab dan yang lainnya para sahabat. Nah, ini Abu Bakarlah yang pertama kali beriman dari kalangan sahabat Rasulullah. Nah, ini sebelum menjadi Rasul. Nah akhirnya Rasulullah SAW juga lah yang menyebutkan Abu Bakar Siddiq sebagai manusia terbaik. Dan itu berasal dari Allah Azza wa Jalla dan Allah lah yang maha tahu siapa di antara hambanya yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sehingga keimanan Abu Bakar lah dan apa yang akan terjadi di masa mendatang Allah maha tahu. Dan itu bukanlah sesuatu yang dipaksakan kepada setiap manusia takdir mereka. Tetapi takdir adalah merupakan sesuatu keyakinan yang inti dari takdir adalah ilmunya Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah maha mengetahui segala apa yang terjadi, yang akan datang, bagaimana hatinya manusia di antara seluruh manusia mana yang dipilih. Maka Rasulullah SAW dipilih oleh Allah di antara seluruh para nabi dan rasul dan manusia semuanya untuk dipilih menjadi nabi yang terakhir. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Bakar Siddiq itu menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, maka Abu Bakar Siddiq. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika Rasulullah menyebutkan 10 orang sahabat yang masuk surga, maka yang pertama kali disebut namanya oleh Rasulullah adalah Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Dan demikian kemudian seterusnya Ali fil jannah, Talha, Zubair. Dari seluruh riwayat yang ada tentang 10 orang yang dijamin masuk surga ini, maka tidak ada satupun perselisihan riwayat yang menyebutkan pertama kali adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nah ini, kemudian Ali. Nah, tidak ada riwayat kecuali menyebutkan dengan urutan seperti ini. Nah, ini sudah menunjukkan bagaimana keutamaan mereka yang disebutkan 10 orang yang masuk surga, termasuk yang paling pertama kali disebut Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman dan yang lainnya. Para sahabat dari 10 sahabat yang masuk surga. Nah, ini sebagian dari hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan Abu Bakar, tentang Umar. Demikian juga keutamaan Umar bin Khattab. Seandainya kata Rasulullah, ada nabi yang diutus setelahku, kata beliau. Seandainya ada nabi yang diutus oleh Allah setelah Rasulullah SAW, tentu dia adalah Umar bin Khattab. Kata beliau, kata Rasulullah, tentu Allah mengutus Umar, tetapi kata Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat Umar. Nah, ini sifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau seandainya ada seorang nabi diutus setelah Rasulullah, tentu Umar, tetapi tidak ada nabi setelahku.
Kenapa tidak menyebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ini kenapa tidak disebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Allah yang Maha mengetahui. Tetapi ini tidak berarti Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Ya, tetapi kata-kata seandainya di sini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun Abu Bakar Siddiq, maka jelas nas-nas yang lainnya menunjukkan bahwa Abu Bakar tidaklah bisa dikalahkan oleh Umar. Termasuk ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berlomba-lomba di dalam beramal, yang mana Umar bin Khattab ingin bersaing dengan Abu Bakar dalam segala hal. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini senantiasa mendahului Umar. Hingga satu hari Umar bin Khattab ingin berlomba dengan Abu Bakar. Aku akan mendahului Abu Bakar hari ini. Nah, ini akhirnya ketika Rasulullah mengumumkan anjuran untuk bersedekah, maka Umar bin Khattab mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Bukan karena kebencian Umar, akan tetapi karena Umar merasa tidak bisa mendahului Abu Bakar selama ini. Maka Umar bertekad untuk bisa mendahului Abu Bakar sebelum yang lainnya. Sebelum Abu Bakar Siddiq beramal. Maka dengan segera Umar pulang menuju ke rumahnya untuk mengambil sebagian dari harta Umar bin Khattab untuk diserahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian Umar merasa kalau saya bisa mendahului Abu Bakar dengan bersedekah lebih dahulu, maka Umar akan merasakan ternyata saya bisa bersaing dengan Abu Bakar. Nah, ternyata memang betul Umar bin Khattab lebih duluan daripada Abu Bakar dengan membawa sebagian hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, yang seperti ini, artinya sebanyak ini juga sudah saya berikan, saya siapkan untuk keluarga. Sehingga tidak khawatir ketika mau ditinggalkan dan diserahkan sebagai sedekah, maka masih ada yang tersisa. Ini pikiran Umar bin Khattab, ini sudah banyak, sudah maksimal. Nah, ini pikirannya Abu Bakar tidak akan bisa sebanyak ini. Subhanallah. Dan ini yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Ketika kemudian Abu Bakar datang dengan membawa hartanya, nah ini, maka Umar bin Khattab masih berada di tempat itu. Tetapi Umar merasa, oh saya sudah duluan daripada Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar ketika ditanya, "Hai Abu Bakar, kenapa sebanyak ini dan apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Kata Rasulullah, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Nah ini, maka kata Abu Bakar, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Artinya tidak ada yang tersisa di rumah, tetapi aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Artinya demikian besar keyakinan Abu Bakar bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Subhanallah. Allah yang akan mengganti. Sehingga semua harta yang ada di dalam rumah dibawa dan disampaikan kepada Rasulullah. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu langsung mengatakan, aku sejak hari ini tidak akan bisa, aku akan apa? Sudah menyerah. Artinya tidak akan ada pikiran lagi untuk mengalahkan Abu Bakar. Nah, ini maksudnya. Bukan berarti berhenti beramal, akan tapi berhenti untuk bersaing dengan Abu Bakar. Umar bin Khattab mengaku sudah tidak akan bisa lagi bersaing dengan Abu Bakar Siddiq. Apalagi setelah Rasulullah menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab tahu diri. Nah, ini bahasa kita ini sudah tahu diri. Saya sudah tahu diri. Nah, ini bahwa aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah, ini mundul yaum. Sejak hari ini aku tidak akan berpikir untuk mengalahkan Abu Bakar. Nah ini diantara yang bisa kita ambil faedahnya. Dan adapun Umar bin Khattab sebagaimana tadi disebutkan keutamaannya, seandainya ada seorang nabi, nah ini maka dia adalah Umar. Lakana Umar, kata Rasulullah. Nah, bagaimana dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang juga luar biasa. Hingga disebut Utsman bin Affan ini dengan Dzun Nurain, dua cahaya.
yang memiliki dua cahaya. Maksudnya karena Utsman menjadi menantu Rasulullah dua kali. Masya Allah, dua kali. Setelah putrinya Rasulullah SAW meninggal, istrinya Utsman bin Affan, maka Rasulullah menikahkan lagi dengan putrinya yang lainnya. Ini putri Rasulullah SAW yang lain. Lalu kemudian dinikahi oleh Utsman dan ternyata meninggal juga lebih dahulu daripada Utsman bin Affan. Maka kata Rasulullah pada saat meninggal putrinya, istri Utsman bin Affan yang kedua, maka Rasulullah mengatakan, wahai Utsman, seandainya, dalam satu riwayat, dia, ini seandainya saya masih memiliki, saya punya putri, maka tentu aku sudah akan nikahkan denganmu atau dengan dia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang itu menunjukkan kedudukan Utsman. Nah, ini menantu Rasulullah SAW, meskipun Umar juga bahkan Abu Bakar dan Umar menantu Rasulullah, mertua Rasulullah, Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah, bahkan menikah dengan putrinya yang paling dicintai Rasulullah. Tetapi Utsman bin Affan sudah dua kali menjadi menantu Rasulullah. Itu pun kata Rasulullah, seandainya saya punya putri lagi, maka tentu akan dinikahkan dengan Utsman. Tetapi sudah nggak ada lagi. Tidak ada lagi putri Rasulullah. Maka ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah memberikan pengumuman, barang siapa yang membeli sumur Raumah, membeli sumur yang waktu itu dimiliki oleh orang Yahudi. Barang siapa yang membeli sumur Raumah kemudian menggabungkan timbanya, embernya dengan timba kaum muslimin atau ember kaum muslimin, maka dia dapat surga. Ternyata Utsman langsung membelinya. Dan kemudian mewakafkan, memberikan kepada kaum muslimin hasilnya. Dibebaskan dan digratiskan oleh Utsman bin Affan untuk mengambil air di sumur Raumah ini. Kemudian ketika terjadi perluasan, Rasulullah melihat para sahabat sudah tidak cukup, tidak muat Masjid Nabawi untuk didatangi untuk seluruh kaum muslimin, sehingga harus diperluas, diperlebar. Maka Rasulullah pun kemudian menyampaikan kepada para sahabat, barang siapa yang membeli tanahnya si fulan dan menggabungkan dengan Masjid Nabawi, maka dia dapat surga, kata Rasulullah. Lagi-lagi Utsman bin Affan langsung membeli secara total, bukan patungan, tanah yang ada di samping Masjid Nabawi yang sekarang ini, yang zaman dulu itu hanyalah di Raudhah, yang disebut dengan Raudhah. Itulah masjidnya Rasulullah SAW. Ini masjidnya Rasulullah, sebatas itu. Masya Allah. Maka ternyata Utsman bin Affan langsung membelinya. Membeli tanah yang ada di sekitar Masjid Nabawi sendirian tanpa dengan sahabat yang lain. Subhanallah. Berapa kekayaan Utsman? Ini padahal ini sudah hijrah dan tidak membawa hartanya dari Mekah menuju Madinah sendirian Utsman bin Affan tanpa membawa hartanya. Tetapi karena Utsman bin Affan seorang saudagar yang pandai berdagang, maka Utsman pun kemudian berhasil menjadi pedagang lagi dengan kekayaan yang lebih besar. Maka Utsman bin Affan memberikan semuanya. Kalau seandainya dihitung harta Utsman yang sudah keluar untuk Islam dan kaum muslimin, maka jumlahnya sangat fantastis. Ini sangat luar biasa. Ini mungkin kalau kita menilai sudah triliunan. Amalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini yang sangat besar. Sudah triliunan kalau dihitung sekarang ini. Itu amal soleh Utsman bin Affan. Nah, ini ketiga sahabat yang disebutkan tadi sebagian dari keutamaan mereka, dan ini menjadi salah satu i'tiqad Ahlus Sunnah, di mana yang menyelisihi i'tiqad ini maka dia termasuk golongan yang sesat. Nah, termasuk ini juga bantahan kepada kelompok Rafidhah yang mereka bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, menjadikan manusia terburuk bagi mereka, bagi kaum Syiah.
Ini Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mereka menyebut sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy, dan julukan yang lain yang telah membunuh Rasulullah bersama kerjasama dengan Aisyah dan Hafsah untuk membunuh Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Ucapan yang sesungguhnya jika mereka betul-betul meyakini, maka mereka ini sudah keluar dari Islam. Nah, ini sudah keluar dari Islam, dan termasuk di antara kelompok yang paling sesat di dalam tubuh kaum muslimin adalah kelompok Syiah atau kaum Rafidhah yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan Umar. Demikian juga seluruh sahabat selain Ahlul Bait dan beberapa gelintir orang saja yang mereka pilih bukan karena agama, tapi mereka memilih orang-orang atau sahabat-sahabat yang dikecualikan, tidak termasuk yang munafik, karena kepentingan mereka. Kenapa? Karena dua-duanya, yaitu Salman Al-Farisi dan Miqdad bin Al-Aswad, keduanya berasal dari Persia. Maka mereka karena fanatik terhadap bangsa Persia, Majusi, maka mereka tidak mendahulukan siapapun di atas manusia selain mereka. Maka yang mereka pilih adalah Salman, karena memang berasal dari sana. Demikian juga Miqdad yang juga berasal dari negeri Irak. Nah inilah keyakinan yang sangat penting. Barang siapa yang memiliki keyakinan selain keyakinan para sahabat tentang manusia terbaik, yaitu Abu Bakar dan Umar serta Utsman, maka ini termasuk ciri khas atau ciri-ciri dari golongan yang sesat. Nah ini Masya Allah. Jadi demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan mungkin apabila ada pertanyaan maka dipersilahkan. Apabila tidak ada maka kita mengakhiri dalam kesempatan kita kali ini. Tafadhol. Tidak ada? Silakan. Yang ingin bertanya langsung juga bisa tertulis ataupun bisa membuka mic-nya. Silakan dibuka yang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ya, Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya pernah mendengarkan riwayat tentang bagaimana sahabat ini sangat mencintai Rasulullah, sampai-sampai para sahabat ini merelakan tidak hanya nyawa, tapi juga hartanya demi melindungi Rasulullah ketika sedang berdakwah atau di medan perang. Ya. Dengan kecintaannya yang sebegitu besar ini, lantas kita yang berada di zaman yang sekarang ini, apabila mungkin ada beberapa pihak yang istilahnya berkata yang tidak benar atau mungkin melecehkan Rasulullah seperti itu, sikap kita seperti apa nih Ustaz? Apakah kita harus juga istilahnya membalik, istilahnya mencela si pencela Rasul gitu, atau mungkin kita memberikan pembelaan atau seperti apa gitu nih Ustaz? Atau mungkin si pencela Rasulullah ini memang boleh dihukum, entah mungkin kita datang terus kita pukul langsung atau mungkin seperti apa gitu. Jazakallah khair Ustaz. Tentang masalah bagaimana sikap kita terhadap para pencela Rasulullah SAW, maka yang pertama, yang paling penting di dalam hati kita, dan ini termasuk di antara yang menjadi i'tiqad, yaitu bahwa
tidak ada manusia yang lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan para sahabat. Dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dicela, dicaci, dicemooh, dipermainkan. Ini bukan hanya zaman ini saja. Akan tetapi sudah sejak zaman dahulu, sejak semasa hidup Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah dicela oleh para atau kaum munafikin, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ucapannya sangat buruk kepada Rasulullah SAW. Ini sangat buruk dan lebih keji daripada yang sekarang ini. Yang sekarang ini orang-orang kafir yang mengolah-olah Rasulullah, membuat kartun dan berbagai macam tuduhan. Muhammad suka wanita, suka perempuan. Ini kemudian berbagai tuduhan kepada Rasulullah yang sangat keji, yang sudah terjadi pada masa itu. Tetapi para sahabat, mereka tidaklah bertindak kecuali dengan sesuatu yang diizinkan Rasulullah. Mereka ada yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, biar aku penggal lehernya. Nah ini, biar aku penggal lehernya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak, jangan. Jangan sampai nanti dikatakan oleh orang bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Karena Abdullah bin Ubay waktu itu masih masih seorang yang dianggap Muslim. Ini demikian orang munafik. Sholatnya juga masih berada di belakang Rasulullah. Karena itu sikap-sikap yang seperti ini tidaklah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Bukanlah membela Rasulullah SAW itu dengan membalikkan celaan. Karena Rasulullah juga yang bersabda, laisal mu'minu laisal bitta'ani walal la'an walal fahish walal badi. Tidaklah seorang muslim itu ta'an, suka mento'an, suka mencela, walal la'an ataupun melaknat, walal fahish atau berkata kotor, keji, meskipun terhadap musuh. Tidak pernah diajarkan Rasulullah. Walal badi, demikian juga kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar. Tidaklah ini ajaran Rasulullah SAW. Bukan mukmin. Justru Rasulullah menyebutkan bukan mukmin kalau seandainya kita ini membalas celaan terhadap Rasulullah dengan yang lebih keras. Nah, ini kamu kafir, kamu demikian dan seterusnya. Maka tidaklah ini ajaran Rasulullah. Maka jika kita memang betul-betul mencintai Rasulullah, maka ittiba kepada Rasul. Kita ini mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal, termasuk sikap terhadap pencela Rasulullah. Sudah diajarkan Rasulullah. Para sahabat mereka tidak diizinkan untuk membunuh orang yang mencela Rasulullah. Seandainya kita di zaman ini, ini dengan kecintaan kita terhadap Rasulullah, apakah membolehkan untuk membunuh orang yang mencela Rasulullah? Tidak. Sebagaimana Rasulullah tidak mengizinkan para sahabat untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka tidaklah Rasulullah mengizinkan membunuhnya. Tapi cukup sekedar para sahabat mereka tahu ini orang munafik, selesai. Nah itu, ini orang munafik. Dan bisa jadi untuk zaman sekarang ini banyak penyebab orang itu melakukan berbagai tindakan kekufuran, meskipun kita tidak bisa mengatakan kafir secara langsung, meskipun secara kaidah barang siapa mencela Rasulullah kafir. Ini mencela Rasulullah adalah kekafiran. Tetapi karena di zaman sekarang ini masih banyak kemungkinan orang yang mencela Rasulullah, karena bisa jadi ada orang yang jahil sama sekali. Ini jahil dengan Rasulullah SAW, tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya Rasulullah. Karena kebencian, karena kejahilan, ada juga karena sudah tahu tetapi dia berdusta.
atau memendam keyakinan kufur. Maka ini tidaklah sama antara masing-masing manusia dengan yang lain dalam kaitannya dengan Rasulullah SAW. Sehingga tidak dibenarkan kita ini bersikap kecuali pengingkaran terhadap perbuatan tersebut, menjelaskan kedudukan Rasulullah, dan menjelaskan kedudukan orang yang mencela Rasulullah SAW. Maka ini yang bisa dilakukan oleh seorang muslim, bukan dengan tindakan yang anarkis, tetapi tunjukkan kebaikan. Bahkan justru di zaman sekarang ini, di mana kaum kufar berusaha untuk menjatuhkan Rasulullah SAW, justru pada saat itulah diangkat oleh Allah. Ini diangkat oleh Allah. Berapa banyak sekarang ini mereka yang masuk ke dalam Islam, bahkan hanya karena peristiwa celaan terhadap Rasulullah, karikatur, celaan terhadap Islam secara keseluruhan. Akhirnya justru berbondong-bondong orang-orang di negeri barat yang awalnya bahkan tidak tahu tentang Islam, malah justru mereka kemudian mencari. Karena zaman sekarang demikian mudah mencari informasi, ini sampai akhirnya nah ini. Jadi pencela Rasulullah SAW. Ya, itu di zaman sekarang ini yang mana kita bisa dengan mudah untuk menemukan dan tersebar ke seluruh dunia, dan justru orang-orang kafir yang mereka mendengar berita tentang celaan terhadap Rasulullah, terhadap Islam, ini malah mereka mencari kebenaran, dan banyak hikmah yang bisa kita ambil ketika ada orang yang mencela dan kita bersabar, kita ini sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW, tidak serta-merta membalas celaan dengan celaan. Justru di situ hikmah. Ini menunjukkan bahwa seorang Muslim itu demikian agungnya akhlak dan sikap yang dimiliki oleh seorang Muslim, meskipun orang yang dicintai dicela, tetapi mereka menjalankan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka bukan cara yang diajarkan Rasulullah untuk kembali mencela. Ini siapa yang tidak marah ketika Rasulullah dicela? Ini, tetapi kita juga tidak boleh bertindak menyelisihi apa yang sudah dituntunkan Rasulullah. Mungkin demikian jawabannya. Semoga bermanfaat. Ya. Kira-kira sudah tidak ada lagi? Tafadhol. Yes, sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustaz. Ya. Apabila tidak ada yang bertanya, insya Allah kita bisa menutup kajian kita kali ini dengan cover. Ya. Ini ada pertanyaan masuk, Ustaz. Oh gitu. Silahkan. Misalnya saya bacakan, Bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz sekeluarga. Saya pernah mendengar kalau Nabi tidak memakan sedekah, Nabi tidak menerima kuda yang akan disedekahkan. Apa karena Nabi tidak menerima sedekah? Apa hikmah di balik peristiwa ini, Ustadz? Ya. Jadi tentang masalah mungkin yang dimaksudkan adalah pertanyaan yang tadi saya sebutkan, yaitu peristiwa Abu Bakar ketika membeli 2 kuda, yang satu untuk Abu Bakar dan yang satu untuk Rasulullah. Dan itu bukan sedekah tetapi hadiah. Karena Abu Bakar sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak menerima sedekah. Sehingga Abu Bakar memberikan itu sebagai hadiah. Ini sebagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu
ketika mau masuk Islam maka sudah mempunyai bekal dari pendeta gurunya Salman Al-Farisi bahwa ciri-ciri Nabi terakhir ini dia tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika itu membeli 2 kuda, yang satu karena dia tahu bahwa Rasulullah tidak akan menerima sebagai sedekah. Tetapi Abu Bakar memberikan itu sebagai hadiah. Ini, Masya Allah. Jadi sebagai hadiah, bukan sebagai sedekah. Dan memang Rasulullah tidak menerima sedekah. Demikian juga Ahlul Bait. Demikian juga Ahlul Bait. Semua Ahlul Bait itu keturunan Bani Hashim, semuanya tidak boleh menerima sedekah. Ini tidak boleh menerima sedekah. Sehingga ini salah satu di antara keistimewaan ataukah kekhususan Rasulullah beserta Ahlul Bait secara keseluruhan, bukan hanya Rasulullah saja. Dan memang demikian yang menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang menjadi hikmah dari peristiwa ini atau maksudnya ini hikmah di balik peristiwa hijrahnya Abu Bakar As-Siddiq bersama Abu Bakar, ataukah maksudnya hikmahnya tidak menerima sedekah? Mungkin kalau yang dimaksudkan adalah hikmah dari peristiwa hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakar, sebenarnya sangat banyak. Tetapi hikmah di antaranya yang berkaitan dengan materi kajian kita kali ini adalah keutamaan yang sangat besar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan memang peristiwa tersebut tadi saya menyebutkan dalam rangka untuk kita membahas materi kajian kita kali ini, yaitu tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu hikmahnya. Kalau diambil semuanya hikmah luar biasa, sangat banyak sekali. Di antaranya perlindungan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW. Perlindungan yang luar biasa ketika Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar, itu di saat kaum musyrikin mereka sangat mengawasi Rasulullah dengan ketat. Tapi ternyata karena perlindungan dari Allah Azza wa Jalla mereka tidak berhasil menangkap Rasulullah. Padahal ketika berada di depan gua, kan waktu itu Gua Sur adalah gua yang kecil. Hanya celah saja sebenarnya, dan dalamnya ini nggak seberapa, tapi cukup untuk berlindung dari panas dan hujan. Nah ini. Sehingga untuk bersembunyi sebenarnya bukan tempat yang pas. Bukan tempat yang sebenarnya lebih pas. Tetapi ternyata meskipun demikian, mereka tidak berhasil menemukan Rasulullah. Abu Bakar ketika berada di Gua Sur mengatakan, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, mereka akan tentu pasti melihat kita. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, menurutmu bagaimana kalau seandainya ada 2 orang, Allah yang ketiga? Artinya Allah pasti akan melindungi. Ini pasti Allah akan melindungi. Waktu itu Rasulullah SAW demikian tenangnya menjawab kekhawatiran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah. Dan hikmah yang lain, keutamaan Asma putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan berbagai hikmah yang ada di dalamnya. Tapi jika yang ditanyakan adalah hikmah di balik syariat, ini di balik syariat tidak bolehnya memakan sedekah, tidak bolehnya memakan sedekah, baik itu Nabi SAW maupun Ahlul Bait. Ahlul Bait yaitu Bani Hashim secara keseluruhan sampai hari kiamat tidak boleh makan sedekah. Ini hikmahnya luar biasa banyaknya. Nah, di antara hikmah tentang hal ini adalah yang pertama untuk Rasulullah SAW, untuk menguatkan hati Rasulullah untuk tidak bersandar kepada makhluk, tidak bersandar kepada sedekah. Ini yang semakin memuliakan Rasulullah SAW. Demikian juga Ahlul Bait. Ahlul Bait mereka ini tidak dibolehkan menerima sedekah. Rasulullah sudah menyebutkan tentang masalah sedekah, bahwa sedekah itu adalah penghapus kafarah dosa bagi manusia.
Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan karena sedekah itu sebagai kafarah dosa dan orang-orang itu dihapus dosanya karena sedekah, maka seakan-akan itu adalah hasil dari kotoran manusia yang ditumpahkan atau yang membuang kotoran dosa-dosa manusia itu dengan memberikan sedekah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal ini, maka itu tidak patut dan tidak layak diberikan sesungguhnya kepada ahlul bait. Ini karena Allah sudah menjamin rezeki mereka. Meskipun dilarang untuk menerima sedekah, akan tapi rezeki Allah yang mengaturnya. Rezeki Allah yang mengatur. Ini Masya Allah. Sehingga tidak perlu khawatir. Dan Allah menjamin setiap makhluk rezeki mereka. Nah itu tentang sebagian di antara hikmah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Rasulullah tidak menerima sedekah dan ini banyak sekali hikmahnya. Dan sudah disebutkan ciri-ciri sifat Nabi terakhir ini tidak mau menerima sedekah ini di dalam Taurat dan Injil. Artinya sudah diceritakan atau kisah ini sudah ada sejak Rasulullah belum lahir. Ini Masya Allah. Dan mungkin itu sebagian jawaban atau hikmah yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Baik, mungkin itu. Kita tutup. Jika tidak ada. Nggih, ada. Monggo ditutup Ustaz. Baik. Baik, insyaallah kita sampai di sini pembahasan kita kali ini. Dan semoga kita bisa melanjutkan dalam kesempatan yang akan datang dalam kajian usul sunnah. Insyaallah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.